Kelas kali ini nanti kita bahas wireframing sama information architecture. Topiknya nanti dimulai dari wireframe dulu, nanti dari AJ, terus baru nanti dilanjut ke information architecture, terus nanti terakhir ada wireflow. Ada beberapa hal sih sebenarnya kenapa susunan topiknya kayak gini, jadi kayak biar nggak terlalu berat ke information architecture, jadi ke wireframe dulu, nanti yang fun-fun dulu, sketch-sketch sama AJ. Nanti gue isi di tengah-tengah, nanti balik lagi ke wireflow, gimana kita nanti connectin antara wireframe dengan sitemap-nya atau IE-nya secara keseluruhan. Mungkin langsung aja kali, Jek. Oke. Ini langsung gue share screen aja ya? Oke. Gue ya kayak yang share screen. Ya, ntar gantian kalau ini. Oke. Oke, udah full screen belum? Udah ya? Udah. Oke. Yuk kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman DDD serta Battlefield Innovation di pertemuan ke-6. Ini ke-6 ya kayak? Oke, di pertemuan ini lo bakal ketemu sama gua, Aze dan Angga. Yang tadi udah diomongin sama Kak Angga, kita bakal ngajar tentang wireframing. Sebenarnya ini bukan ngajar, tepatnya lebih kayak guide, karena gue yakin banget hampir semua di sini udah pernah ngelakuin yang namanya wireframing. Bener nggak? Ada yang belum pernah nggak ngelakuin wireframing? Hah? Ada yang belum pernah? Belum. Udah semua ya. Di sini gua lupa masukin foto lagi. Ya udah. Ada gua dari Tokopedia, gua sebagai product designer. Terus juga ada Angga sekarang ada di Gojek. Dia juga product designer. Tepatnya lu sebagai UI ya kayak? Iya, UI di Gojek secara title, tapi secara dalam hati product design juga boleh. Oke, ya udah. Oke, sekarang kita udah sebenarnya hampir selesai nih dari proses design thinking. Kita udah di bagian hampir terakhir. Jadi kemarin lu udah belajar banyak banget hal. Kita cuma di sini mempertajam aja. Nah, kita bikin semua ide kalian tuh tangible, alias bisa kelihatan gitu loh. Oke, apa yang kita akan share di sini? Kita guide tentang wireframe fundamental. Yang kedua, kita belajar tentang information architecture. Yang ketiga, workflow. Oke, yang nggak diajarin adalah wireframe software. Jadi kalau misalnya lo berpikir kita bakal ngajarin Figma atau XD, itu salah besar. Terus kita juga nggak ngomongin soal visual approach, karena nanti ada Mas Anton yang bakal ngajarin. Satu lagi validation. Maksudnya di sini kayak, oke, lu udah bikin wireframe kotak-kotak, terus lu memikirkan, ini kira-kira user bisa mencet nggak ya? Ini kira-kira user ngerti atau enggak ya? Ini bisa klik di sini. Kita nggak ngomongin validation itu dulu. Yang kita omongin itu gimana caranya kita bereksplor sama ide-ide kalian. Jadi di sini kita encourage lu buat kerja sama tools pulpen, kertas, sama Miro. Oke, jadi nggak usah mikirin dulu, oh gue nggak bisa Figma segala macam, nanti aja. Jadi gue minta kalian siapin aja ya, kertas sama pulpen, sama Miro juga disiapin. Kita bakal lanjutin dari Miro yang kemarin. Oke, goal di sini kita bakal bikin wireframe yang memenuhi industri, standar industri. Kalau menurut gua pribadi ada 3 hal. Yang pertama itu accountable. Accountable itu maksudnya lu bisa mempertanggungjawabkan sama apa yang lu buat di wireframe lu. Lu bisa tanggung jawab, ini banner taruh di atasnya kenapa gitu. Karena lu udah ngelakuin yang namanya konsep model kemarin. Terus easy to understand, maksudnya apa ya, siapapun yang ngelihat wireframe lu itu bakal ngerti. Oh, kalau ini tuh button maksudnya. Oh, kalau ini tuh maksudnya teks gitu. Terus juga lu nggak bikin yang garis-garis doang gitu, karena di sini kita bakal nge-push kalian buat bikin real content. Jadi misalnya lu bikin tentang government, ya lu kalau bisa bikin title-nya yang mengenai
government, nggak cuma luar negeri segala macam gitu. Oke. Yang terakhir, easy to handover. Ini mungkin nggak bakal kita cover di pertemuan ini. Maksudnya easy to handover itu nanti kalau lo bikin wireframe dalam bentuk digital, lo bisa kalau misalnya lo pindah kantor atau lo pindah tim atau mungkin lo resign, lo bisa menghandover kerjaan lo dengan mudah gitu. Karena banyak banget desainer yang nggak rapi bikinnya, yang nggak, ya kalau dikasih ke orang lain, orang tuh nggak ngerti cara ngedit-ngeditnya kayak gitu. Kita nggak pengen kayak gitu. Tapi ini nggak kita ajarin di sini, nanti bakal diajar sama Anton juga sih. Oke, ini udah kita lakuin kemarin ya. Udah Affinity, desain mandat, just done, user flow. Nah, kita langsung masuk ke wireframe aja nih. Jadi kalau di tempat kerja ini, lo bakal ketemu sama berbagai macam function, ada business development, ada software engineer, ada lo juga sebagai desainer. Mereka tuh ngomong dengan bahasa yang beda-beda. Misalnya si bisnis, dia pasti ngomongin soal ya kayak gini, lo bikin promonya halamannya gila-gilaan ya, warnanya ngejreng, space-nya kita habis-habisin aja, terus banyak perintilan lucu kayak gitu. Si software engineer pasti ngomongnya soal technical. Ini gampang dibuat nggak segala macam. Ini pakai yang udah ada apa belum kayak gitu. API-nya gimana? Gitu. Sedangkan lo sebagai desainer pasti lo menggunakan kalimat-kalimat yang above the fold, terus kayak white space-nya kita harus perhitungin supaya estetik segala macam gitu. Nah, ini tuh bakalan crowded banget. Lo bakalan bingung cara nyambunginnya gimana karena mereka semua ngomong bahasa beda-beda. Nah, jadi kita butuh yang namanya wireframe. Wireframe itu buat mengkoneksikan ide. Jadi kalau lu ngomong halamannya begini, ya mereka membayangkan hal yang sama. Kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita coba dulu. Gua punya brief kayak gini. Lu dalam waktu 1 menit harus bisa bikin halaman ini yang gua tulis di sini. Ntar kita coba ya, apakah yang kalian bikin sama yang gua buat. Oke? Pakai kertas sama pulpen. Lo nyalain speakernya juga ya. Kalau ada yang sama ntar ngomong ke gua. Oke? Waktunya dimulai sekarang. Oke, 30 detik. Detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai ya. Oke, gue pengen tahu, ada yang bikinnya sama kayak gue nggak? Kayak gini. Kalau ada, bisa ngomong ya. Ada nggak? Nggak ada, Bang. Beda. Ada yang kayak gini? Ada? Beda-beda. Oh, beda. Ya. Nah, gue juga yakin kalian semua pasti punya interpretasi beda-beda sama brief kayak gini. Nah, itulah gunanya pentingnya wireframe. Jadi itu sebagai komunikasi dari ide. Jadi kita bakal susah banget kalau ngomong cuma pakai kata-kata. Jadi kalau kita udah pakai gambar, nah semua bakal ngebayangin hal yang sama. Gitu. Oke, jangankan halaman, bahkan satu komponen aja lu bakal punya interpretasi beda-beda kayak gitu. Misalnya ditambah itu tambahin bintang tuh banyak banget jenisnya. Kayak gitu deh. Oh, cepet ya ternyata ya. Oke, yang kita buat itu nanti bakal di level yang tengah. Kita nggak bikin yang coret-coretan kayak kiri ataupun detail kayak yang kanan. Kita bikinnya yang tengah aja. Cuma gue pengen nge-push supaya kalian nggak bikin pakai Lorem Ipsum. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Maksudnya. Aman ya? Sampai sini ya? Masih gampang banget. Oke. Terus terakhir gue ngomong kenapa kita nggak belajar software. Karena menurut gue software itu hal sekunder. Kita nggak perlu terpaku sama satu software. Ini gue kerjain pakai 3 software berbeda. Dan hasilnya sama aja. Yang kiri gue pakai Figma, yang tengah pakai XD, yang kanan gue bikin pakai Google Docs. Jadi sebenarnya software apapun yang lu pakai, kalau lu bisa ngegunain, itu nggak ada masalah sama sekali. Kayak gitu.
Kalau kata Katri bilang yang penting the man behind the gun ya. Oke, langsung aja. Wah, kita langsung cepat ya, langsung tugas ya. Gue kira bakal lama. Oke, jadi kita bakal lanjutin dari apa yang lo buat kemarin. Kan kemarin kita udah bikin user flow. Nah, sekarang ini kita tugasnya, kita bikin 3 alternatif masing-masing dari setiap halaman, dari setiap step lah kita ngomongnya. Dari step-step yang lo buat, bikinnya di kertas. Nanti di kertas itu, lo coba pindahin ke Miro. Kalian pada tahu nggak kalau di Miro bisa bikin wireframe? Enggak, Bang. Oke, Kak nggak? Coba Tolong ini dong, tolong praktekin cara bikin wireframe di Miro. Harusnya sih simple tools lainnya, tapi yang gue tahu tunggu sih. Coba lu ke ini deh, ke board DDD. Ini screen gue masih ke-share nggak? Masih. Oke, gue kebetulan lagi mampir di kelompok 4 nih. Oke, kita coba ya. Cara bikinnya itu, lu klik yang ini, titik 3, ada wireframe library di sini. Nah, lu ada phone, lu bisa geser. Oke, gue udah punya screen nih. Terus gue pengen bikin banner. Taruh aja. Kayak gitu. Dan ketika lu buat ini, sebenarnya poin pentingnya itu lebih kayak mikir informasi apa yang lu mau taruh di situ. Menurut gue sih kalau soal layout-nya nanti, lu bisa balik lagi. Tapi yang penting lu mikir lebih detail kayak ada halaman apa aja, di halaman apa aja ini, di halaman ini ada apa aja, kayak list of user misalnya, ada image-nya. Jadi lu lebih ngeblok dulu. Iya. Oke, jadi ini gampang banget sekarang Miro. Sekalipun kagak ada kayak, oh gue mau bikin yang oval nih, lo bisa bikin aja pakai ini dulu nih. Yang penting bukan soal bagus enggaknya, tapi soal idenya. Gimana lo bisa memvisualisasikan ide flow yang lo buat, kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Harusnya ini bukan masalah berat sih buat kalian. Kalau kecepatan kasih tahu ya. Oke, jadi ini tugasnya per individu. Gue encourage kalian buat nyobain sendiri, buat bikin ini wireflow. Bukan wireflow, buat bikin ini wireframe. Lu jangan mikirin dulu ya soal ini kalau diklik kemana ke mana. Yang penting dari setiap satu step, lu coba bikin 3 alternatif bentuk halaman, kayak gitu. Nah, biar gampang, yang tadi gue bilang, mulainya dari kertas sama pulpen dulu aja. Lu coba coret-coret dulu, terus lu pindahin, itu bikin ulang di Miro, kayak gitu. Oke? Waktunya di sini, gue tulis 15 menit, tapi kita coba bikin dulu aja dalam waktu 15 menit ini ya, oke? Ambil satu job dulu aja, satu user flow dulu aja. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh dong. Ini satu individu 3 alternatif kan? Semua bikin Betul. chip. Betul. Oke, thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi di chat nih. Apakah wireframe sudah menggunakan grid? Ini maksudnya gimana nih? Apakah harus menggunakan grid seperti itu? Titi Arim? Nggak terlalu. Ya jangan terlalu rigid, strict ke layoutnya kan. Tadi kayak yang gue bilang, lebih lu mau asal-asalan tapi kayak rapih aja cukup sih kalau untuk wireframe ini. Tiap individu kelompok ambil job yang sama atau beda? Gue bebasin dulu sih. Ya, gue bebasin lu aja. Terserah lo mau ngambil yang mana. Yang jelas selesaiin dulu satu flow. Oke. Waktunya udah mulai dari sekarang. Kalau mau sambil nanya-nanya nggak apa-apa ya, biar nggak sepi. Oke. Kak, nanya dong. Boleh. Mau nanya apa, Katri? Katri kan nanya.
Nanya apa, Kak? Nggak jadi. Takut nggak lucu. Kita ini buat ngajar, bukan buat ngelucu. Bener. Oh iya, itu benar loh. Si Kak Angga tuh orang paling lucu di DDD sebenarnya. Itu baru lucu. Ini gue sambil muter-muter di Miro-nya ya. Gue visit nih ke board masing-masing. Ntar kalau yang udah ada yang taruh di situ nanti kita lihat. Nggak usah pikirin pixel perfect segala macam. Bikin aja dulu ininya. Di sini ada yang non peserta nggak sih? Ada. Mungkin mau coba ini juga kali. Mau coba buat exercise. Oke. Kita pinjam satu ini kali ya, satu flow dari kelompok. Ya. Kelompok mana nih, Kak? Enggak? Kalau mau buat nih. Bebas. Kelompok. Yang ada yang nggak kepake nggak, coba aja nanti biar fair. Jadi yang jangan yang udah jadi. Coba di board DDD deh. Ini ya? Nah, Mana sih board DDD? masih yang triple. Ya yang D, itu yang D, yang paling atas. Oke. Punya siapa nih? Gue lupa nyamuk apa. Ini emang pink semua ya? Atau ada yang salah di ini gue? Di highlighted changes KJ. Ya Allah. Iya. Sorry. Bergeser. Mana aja nih yang gue buka ini. Oke. Kak, Kak, gantian share screen dong, Kak. Mungkin lu mau muter-muter ini. Tunggu, oke. Dua. Siap dulu. Nah, udah. Kelihatan nggak, Dek? Jangan tanya gue, tanya Sarsa dong. Oh, udah. Kelihatan ya? Oke, contoh. Kelihatan. Aku laginya mantu kunting. Kak, boleh nanya nggak? Gas. Silakan. Berarti setiap step 3 alternatif page gitu. Betul. Oke. Kenapa? Ada kesulitan atau lu ngerasa ini terlalu mudah?
sedih. Menantang Kak. Kayak apa Kak? Nggak denger tadi. Nggak jawab, sedih dia katanya. Nggak lagi mikir Kak. Lagi fokus Kak. Jadi emang kalau di step ini sebenarnya goalnya paling enak itu kalau lo taruh lebih ngejar kuantitinya. Jadi kalau kayak yang agak pixel perfect kayak ke kiri dikit satu pixel, ke kiri ke kanan dikit satu pixel, nah itu dicoba di relakan dulu. Jadi lebih kayak lo naruh aja dulu apa yang ada di layar utamanya. Tips dong. Sebenarnya kalau tips. Pas lagi di Oke. tipsnya apaan aja nih? Tips dari gue ya. Sebenarnya kalau di tempat kerja ini tuh step yang paling mudah. Jadi gue harus bikin ini terlihat susah gitu loh. Jadi gue kayak apa minta 2 monitor terus kayak sosok dibikin ribet. Sebenarnya gitu sih. bukan tips ya, cuma itu share doang. Tipsnya tips J, bukan ngebanyol ya. Tipsnya ya itu lo ini enggak ini tips beneran. Tipsnya itu jangan pikirin ini benar nggak ya atau enggak, kayak ya udah lo pokoknya hajar aja langsung buat sebanyak-banyaknya gitu loh. Tapi kalau emang lo udah ngerasa mentok ya udah kayak gitu. Kan soalnya di step ini kalau misalnya lo lihat dari medium atau apa ya kan ini identik sama istilah crazy eight gitu loh. Jadi kalau lo ikutin desain sprint yang benar-benar tuh lo harus bikin 8 alternatif. Nah, masalahnya di sini nggak semua orang punya ide sampai 8 sketsa gitu loh. Jadi ya udah sebisa lo aja. Jangan sampai kayak oh ini crazy eight harus maksain 8 sketsa, ya nggak juga. Gitu sih kalau tip dari gua. Kalau emang lo rasa udah mentok ya udah. Gitu sih. Dan ada tingkatan fidelity-nya juga. Kayak emang lo ada yang mungkin lebih mikirnya lebih gampang kalau lo dari kertas sama pensil terus lo baru translate ke misalnya ke Miro atau tools lainnya. Ada juga yang mungkin lebih langsung ke tools-nya juga nggak masalah sambil mikir, itu tergantung ini sih. Tapi emang ada level-level fidelity-nya sih biasanya kalau di wireframing juga. Boleh nambahin tips lagi? Oke. Boleh, silakan. Jadi kalau gue biasanya, misalnya lagi di halaman home nih, biasanya gue list down dulu pakai mind map gitu, kayak di home nih kira-kira elemennya bakal ada apaan aja sih gitu. Misal kayak, jadi misalnya lu tulis home, terus lu linkerin gitu kan, coba aja ya. Ingat, lu lagi view ya, oke. Jadi misalnya di home, terus home itu lu kasih cabang lagi, misalnya menu, terus ada cabang lagi banner, ada cabang lagi apa, lalalala. Baru pas udah kelihatan si mind map-nya, baru lu pindah ke bikin layout gitu, supaya lu bisa tahu apa namanya elemen yang tadi di atas tuh udah masuk apa belum gitu sih. Jadi biar lu nggak bingung pas di canvas wireframe-nya tuh, aduh gue mau naruh apa ya gitu. Dan nanti juga bakal ada dijelasin nih sama Kak Aje sama Kak Angga nih tentang information architecture. Ada namanya kita kayak apa namanya nge-reserve blocking dulu lah, nanti dijelasin. Oh seru dah pokoknya. Oh tuh ada pertanyaan tuh buat Anton. Yalah, accessibility yang biasa digunain. Apa tuh, Ton? Panggil pada Anton. Kagak. Coba balik ke itu lagi dong. Balik ke slide presentation. Kayaknya gue ada miss Gue stop dulu ya. Iya. Oh iya, di sini bikinnya app semua kan ya? Nggak ada yang website kan ya? Kelompok 6 web app, Kak. Web app.
Tapi di mobile kan? Atau di desktop? Belum dibahas. Sekarang sih masih belum desktop. Oh, oke. Sip. Sorry. Tadi timernya di mana, Ji? Udah berapa sekarang? Tinggal 3 menit lagi. Lupa satu slide lagi. Nah, itu sambil dibuka Oke, aja. tipsnya ya. Langsung coret-coret, jangan takut salah, jangan mikirin warna, dan pikirin nanti kira-kira batanya warna apa ya, segala macam nggak usah. Nah, ini yang ketiga, challenge juga buat UX designer. Kadang suka masih ada UX yang bikin placeholder-nya itu kayak lorem ipsum atau garis-garis doang kayak gitu. Nah, yang kita pengen challenge itu gimana caranya lu bisa bikin wireframe walaupun ngasal, walaupun jelek, tapi tetap mempertahankan kontennya maksudnya apa. Misalnya lu ngomongin soal bikin website baju, ya kalau bisa lu nggak cuma sekedar ngeblok, ini bakal banner, ya seenggaknya lu gambar lah baju walaupun jelek gitu. Jadi orang tahu, oh ini banner isinya ngomongin soal baju, kayak gitu. Itu sih. Biar konteksnya dapat ya. Iya, betul. Nah, warna juga kadang suka ngejebak nih. Kadang walaupun misalnya lo bikin wireframe, abu-abunya kadang lo sampai pusing abu-abunya seabu-abu apa, atau sehitam apa. Ini kadang suka ngeblok juga lo pas lagi nge-wireframe. Itu benar-benar kadang kalau lo langsung jatuh ke warna, lo akan bakal susah tuh nanti nentuin next-nya mana, lo jadi mikirin warnanya, layoutnya. Jadi kalau udah tentuin udah abu-abu segini, putih segini, hitam segini, udah gitu aja. Jangan pikirin yang lain lagi. Betul. Ya, itu juga buat menghindari miss dari diskusi lo. Kan namanya wireframe itu lo yang pengen lo omongin itu tentang flow-nya, tentang penempatannya segala macam. Tapi kalau sekali lo masukin warna, pernah kejadian gue coba masukin button itu warnanya hijau gitu. Instead kita ngomongin soal ini kalau diklik ke halaman mana, kita ngomongin ini kenapa warnanya hijau ya? Bukannya pembelian itu harusnya warnanya oranye. Kenapa coba masukin oranye kayak gitu loh. Malah jadi ngelebar diskusinya dan lu nggak bisa ngedapetin insight dari yang lu mau begitu. Jadi kenapa itunya abu-abu ya kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, tinggal 30 detik lagi. Nanti kita bakal keliling Miro nih buat melihat. Yang mau share duluan juga boleh. Nah, ya, mendingan share duluan. Udah belajar desain. Ini gue udah kebuka aja, gue share nih. Oh ya udah. Oke, gue stop share ya. Nah ini.
Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 tentang Ije, kelihatan nggak, Je? Iya, kelihatan. Oke, waktunya habis ya. Nggak apa, nanti di Kita bahas. Iya, nggak apa-apa. Ini kita bahas dulu aja. Jadi masing-masing dari kelompok ada yang coba ini dong presentasiin siapa yang paling pede, atau mungkin ada yang lo mau tunjuk untuk ngebahas wireframe yang lo buat. Dari kelompok, ini kelompok berapa? Enggak, kelompok 4 ya? 4. Ya udah, dari kelompok 4 dulu deh. Udah nyampe sini. Dari kelompok 4. Halo. Semua sih. Gak apa-apa. Saya coba deh. Kalau yang ini tuh sebenarnya ini dashboard aja gitu. Jadi di awal aplikasi dibuka itu di atas tuh nampilin kayak profile gitu. Karena kita kan pengolahan sampah. Jadi kayak di awal tuh nampilin profilnya udah buang sampah berapa kilo kayak gitu. Nah, terus ada semacam kayak jalan pintas buat mencari ini komunitas yang mau menampung sampah gitu. Mau buang sampah gitu. Jadi ini input text, nah kayak gitu. Terus request kayak gitu. Nah sebenarnya tadi inginnya ada satu button di tengah gitu. Jadi kayak action buttonnya yang untuk fungsi untuk request aja gitu. Jadi button navigasi yang bawah ini, mungkin nanti di sini kayak profile, notifikasi kayak gitu, homepage. Nah ada satu floating button gitu, yang di tengah gitu. Jadi request. Nah nanti setelah itu ke bawah, jadi kayak form pengisian mengisi sampahnya berapa, terus alamatnya di mana kayak gitu. Tapi terus ada satu button untuk request penjemputan gitu sih Kak. Belum selesai. Challenge-nya apa pas buat kayak gini? Maksudnya gue kayak nangkep kayak yang lo sampaikan dengan yang lo translate ke sini kan kayaknya lebih banyak yang disampaikan kan gitu kan. Apa lo mentok kayak kepentok layoutnya ntar gimana, atau lo sampai situ juga nggak? Lebih mikir ini Kak, penempatan informasi sih. Jadi masih bingung di mana tempatnya lebih enak diakses gitu sih. I see. Oke, berarti ini agak high fidelity wireframe-nya ya? Enggak lah, ini masih low segini mah. Oke, nah kalau yang di bawah nih? Ini kayaknya ininya, sketch-nya. Coba gue lihat lagi. Kak, maaf itu ada yang barunya Kak. Itu belum dikasih tulisan. Belum loading kayaknya. Oh, refresh coba. Ini ya? Enggak sih, harusnya udah ada. Atau mungkin di layar lu aja, coba lu share. Oh, salah masukin Miro, Kak, maaf Kak. Udah masuk belum Kak? Oh iya, ini ada 2 sekarang ya? Iya. Ini kan bikin wireframe untuk user flow, di mana user bisa ngeliat status monitoring sampah. Kayak sampah mereka udah diproses sejauh mana. Dan di situ kita bisa nge-search dan nge-filter berdasarkan tanggal dan lain-lain. Jadi bikin 3 alternatif sebenarnya kurang lebih sama sih. Tapi di bayangan saya tuh gimana caranya supaya bikin informasi itu tetap tetap informasi yang penting bisa masuk tapi tetap compact. Jadi ada beberapa alternatif yang saya bikin, dia ada chevron gitu, dia bisa di expand atau dikatasin collapse ya. Iya.
Iya, terus kan penting kan harus masukin nama komunitasnya, lalu tanggal jam berapa, lalu kan ada trash ID dimasukin juga, lalu ditampilin statusnya apa. Nah, kalau yang di ketiga ini nih kayak dikasih timeline-nya gitu Kak, kalau misalnya udah dipilah atau sedang dipilah itu kelihatan gitu. Oke, nice. Oke. Ya walaupun level detailnya nggak sampai detail, tapi kadang yang bentuk kayak gini justru lebih lo bisa nge-extract lebih banyak dari halaman-halaman itu sebenarnya sih. Betul. Itu kelompok 4. Maksudnya gimana ya Kak? Maaf aku kurang ngerti. Enggak, maksudnya justru kadang justru yang sketch kayak gini yang lebih bisa ngebantu lo ngelis apa aja yang harus ditaruh di halaman itu. Maksudnya kan jadi kayak bertahap gitu kan. Kadang kalau kita udah mikirin layoutnya dan warnanya, kita kepentok dengan justru yang poin-poin detailsnya itu. Tapi bagaimanapun juga nanti harus ditranslate jadi sesuatu yang bisa dibaca sama orang lain ya. Oke, gue rasa dari kelompok 4 udah cukup sih. Coba kita lihat dari kelompok lain, Kak Angga. Thank you, Kak. Thank you. Yang udah ready aja gimana? Ntar di share screen langsung aja. Oh ya, boleh. Oke, siapa? Ya. Jadi tujuan share-nya biar kita ngeliatin aja, maksudnya challenge-nya. Jadi kita kayak studi kasus aja, bukan untuk ngeliat yang mana yang benar. Iya. Tapi kita bisa ngebandingin kayak kalau di fidelity-nya segini tuh challenge-nya kayak apa gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, siapa yang mau share duluan? Halo Kak. Nggak ada yang mau nge-share. Halo Kak. Yuk. Oke. Boleh share ya? Boleh dong. Oke. Aku dari kelompok 6. Ini aku mau share gininya. Apa namanya? Wireframe yang aku buat sebentar. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Oke. Nah ini. Jadi kita kan di pendidikan ada job berkomunikasi dengan anggota lain dalam kelas online kayak gitu. Nah, kira-kira untuk job ini wireframe-nya seperti ini sih Kak. Jadi ada pilihan workspace satu kelasnya dulu. Terus di dalam workspace itu mungkin ada channel-channelnya. Ini saya adaptasi dari Slack sih kayak gitu mungkin. Terus nanti ada bisa chat, ada ngasih reaction atau replies-nya kayak gitu. Terus alternatif kedua mungkin di saat si dosen men-sharing materi, dia juga chat yang sama masih bisa berlanjut gitu sih Kak, kayak gitu. Baru segitu sih dari saya mungkin. Thank you sih. Oke, thank you. Ini juga tadi kita high fidelity, cuma konteksnya udah kelihatan. Nggak kedengeran ya suara gue ya? Tadi agak kepotong, J. Iya. Ini yang kayak tadi, yang kayak sebelumnya kelompok 4 yang terakhir. Jadi walaupun nggak high fidelity, cuma konteksnya udah bisa kebaca gitu sih, kalau dari gue. Esensinya dapat maksudnya kan. Jadi kayak ketika lo lanjut ke fidelity selanjutnya, harusnya lo jadi lebih ada gambaran apa yang mau ditaruh. Nice. Tapi gue juga cuman kadang suka ada gap juga sih, J, kayak misalnya dari sketch ke Miro gitu. Kadang ada gap juga sih, maksudnya kayak di sketch begini, tapi begitu lo taruh di screen yang misalnya ukuran mobile atau desktop gitu kan, ternyata nggak make sense kalau lo taruh situ gitu. Iya. Sering nggak lo kayak gitu, kayak misalnya dapat kayak nge-translate sketch lo pun kadang ke Miro justru butuh kayak mikir juga. Betul sih. Kadang kayak kok nggak ada yang pas ya. Gue kira di sketch itu udah
kelihatannya cakep gitu, ternyata pas gue bikin widget atau gue bikin icon kok nggak pas gitu kan Kak. Iya. Itu tuh pasti bakal ada penyesuaian sih. Kita nggak bisa 100% mindahin dari sketsa ke digital sama gitu. Itu is okay lah kalau menurut gue, tinggal disesuaikan aja ke digital gitu. Oke. Thank you. Ada lagi dari kelompok 6 yang mau share? Enggak Kak, masih di kertas semua. Nggak apa-apa kalau mau nge-share dari kertas. Ini kelompok berapa nih? Halo Kak, dari kelompok 1. Jadi kita tentang konseling. Terus aku buat yang flow user mencari konselor. Cuman masih baru selesai 1 page sih, buat 3 versi. Terus yang versi pertama ini di flow-nya itu pertama user nyari konselor berdasarkan di homepage, berdasarkan rekomendasi dari karir yang udah dia masukkan. Terus yang di versi pertama aku buat pertama karir information, terus bisa di slide ke kanan untuk lihat yang lainnya. Terus untuk counselor recommendation ini tuh rencananya tab counselor, skill counselor atau bidang-bidang counselor gitu. Ntar kalau diklik list di bawahnya ini bakal nampilin counselor yang sesuai dengan bidang yang udah dipilih di atas ini. Itu jadi tab ya? Ya, tab. Tab kalau dipilih, terus di bawahnya generate sesuai dengan bidang-bidang yang udah dipilih. Nah, kalau kasih tips sedikit, kalau misalnya di Miro gini, paling enak biasanya, kadang kan kita harus ngejelasin kan, mungkin lu kasih post-it aja, kayak ini modelnya tabs atau apa gitu. Maksudnya jadi, nggak apa-apa kalau lu nambahin informasi yang agak detail dalam bentuk teks gitu. Kan kadang orang nggak ngerti tuh kayak, oh ini kalau gue klik nih apakah icon kategori atau ini buka apa halaman lain gitu kan. Pakai post-it gitu ya Kak? Iya, kalau di Miro ya, kalau pakai Miro bisa aja pakai post-it. Kalau di Figma misalnya lu taruh komen juga bisa. Itu hal yang boleh banget sih dicoret-coret kayak gitu. Yang namanya website kan juga namanya kan ya alat komunikasi ya. Kalau misalnya lu nggak bisa atau orang lain nggak ngerti apa yang lu gambar di sini, ya berarti komunikasi lu masih kurang. Jadi ya lu tambahin aja penjelasan, misal yang consular recommendation, terus lu bisa nambahin tulisan di sini foto-foto konselornya bisa di slide kayak gitu. Atau ini di slide maksimal 5, tulis aja penjelasannya di sini kayak gitu. Itu nggak apa-apa kok gitu. Aku lanjut ya. Jadi nggak usah takut buat itu bakal merusak wireframe lo, iya kayak gitu, tulis aja kayak gitu. Yang penting kan. Aku lanjut. Lanjut. Oke. Yang versi kedua itu aku pindahin posisinya counselor recommendation di atas karena aku mikir kayak ini kan aplikasi konseling, jadi ketika buka mereka langsung lihat counselor rekomendasi gitu. Terus sama juga ini tab-tab yang kalau diklik bakalan berubah listnya sesuai dengan bidang yang udah dipilih. Terus career information-nya aku ubah layoutnya jadi ada satu yang di highlight yang misalnya lagi terkini gitu. Terus sisanya informasi-informasi yang lainnya. Oke. Terus yang ketiga sama juga counselor rekomendasinya berupa tab, tapi aku ubah jadi foto profilnya, foto konselornya lebih gede, jadi biar usernya bisa lihat secara langsung gitu. Oke. Jadi ada konselor name sama job dari konselornya itu juga. Kemudian career information-nya aku buat slide ke samping juga sama seperti yang versi pertama. Oke. Cuma baru satu page. Terus lanjut sih sama temenku. Silakan. Halo Mas. Iya. Halo. Mau nge-share dikit nih. Jadi ceritanya yang ini bikin apa namanya
user job-nya yang merubah ngatur profile gitu sih Mas. Terus idenya ya ini yang 3 screen di atas ini home screen gitu. Di atas ada yang pertama itu ada search bar, terus ada kayak hot career news gitu, terus di bawahnya ada kayak content recommendation, lalu di bawah ada counselor recommendation yang menampilkan mungkin sedikit informasi tentang konselornya sekilas gitu, selain foto. Terus di bawahnya navigation bar itu mungkin ada home, yang di tengah kayak mungkin bisa ke information, yang ketiga itu ya untuk masuk ke profile gitu sih Mas. Yang kedua ini cuman kayak ganti layout aja sih. Jadi newsnya di paling atas, search-nya di bawahnya content recommendation, bawahnya counselor recommendation, kayak gitu. Terus kalau yang ketiga mungkin agak beda dikit. Di atasnya mungkin saya kasih avatar gitu tentang profilnya dia sekilas, nanti bisa diedit dari situ. Terus ada search bar, lalu ini button yang 3 biji itu kayak apa ya, kategori gitu sih, kategori misalnya kayak bisnis atau apa gitu, desain gitu, nanti untuk merubah content recommendation dan counselor recommendation-nya gitu sih Mas, kurang lebih kayak gitu. Sama di bawahnya ya ini layout buat tampilan si profile sih. Oke. Sip. Nice. Keren. Ada lagi dari kelompok ini? Kebetulan kita lagi berdua aja nih Mas. Oke. Sip. Gak apa-apa. Dari ini udah oke. Cuma kurangnya di itu doang tadi. Kalau kita bilangnya ya kasih penjelasan aja sih, nggak apa-apa lu buat coret-coret nambahin teks di samping layarnya, kayak ini isinya apa, terus bisa ngapain aja tuh nggak apa-apa gitu loh. Oh gitu. Jadi nggak usah takut buat ngerusak wireframe lu. Oke? Oke, siap Mas. Makasih Kak. Nextnya satu kelompok lagi kali ya. Ayo, ada lagi yang mau di judge? Tadi kelompok 2-3 belum ada nih, 2-3, 5. Pada kemana ini? Dari kelompok 3 deh. Ayo, ada yang mau share? Sebentar Kak. Oke. Share screen. Oke. Ini udah tampil di layar Zoom-nya? Sudah. Oke. Ini kita udah berhasil bikin 3 user job. Gantian aja nanti yang presentasi. Dimulai dari saya. Ini kita bikin kayak user tuh mau ngisi profile terkait portofolio film yang pernah mereka buat gitu. Di sini mereka isi main roles, terus judul filmnya apa, roles-nya dalam project tersebut apa. Biasanya kan kalau user itu, biasanya kalau sinias itu kan kadang lebih dari satu peran. Nah, perannya mereka pilih nanti di bawahnya gini nanti, kayak chips gitu. Terus nanti release date-nya apa, nanti mereka bisa add other project. Di sini ada kayak gambaran progress apa aja yang akan mereka isi untuk next-nya. Ketika mereka next, nanti mereka isi achievement yang telah mereka peroleh. Dari mulai waktunya, terus siapa yang kasih achievement tersebut, terus bisa add lagi. Nah, setelah mau ke tahap selanjutnya, nanti ada kayak confirmation gitu. Are you sure with all your information that you filled? Sebelum lanjut ke tahap mengisi portofolio. Oke, selanjutnya mungkin Arnold bisa presentasikan. Arnold, ini ya, adik-adik. Oke. Bentar. Ini lo yang share screen aja ya, Liv?
Oh, mau lu yang share screen? Lu aja deh, lu aja. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya buat user job buat nyari project sebenarnya. Tapi belum terlalu lengkap banget karena dari tadi mikirin informasi yang mau ditampilin tuh apa aja di dalam card project-nya gitu. Cuma sementara ini pertama ada search bar udah pasti di atas. Terus juga itu ada project recommendation gitu. Ketika dia buka halaman project, kita nyuguhin beberapa project recommendation sesuai dengan role yang udah dia set sebelumnya gitu. Di sini ada judul projectnya, ada role available-nya apa, sama ada location-nya, base location-nya di mana gitu. Ketika ditekan search bar-nya, dia bakal pindah halaman ke halaman search page gitu. Jadi di sini ada beberapa pilihan filter nih kalau kita mau nyari project. Pertama, dari mulai project type-nya, mungkin apa video clip atau short movie atau movie biasa gitu. Terus role-nya mau difilter berdasarkan apa? Misalnya dia aktor ataukah misalnya dia DOP atau director. Terus location-nya based-nya on mana? Terus kira-kira timeline-nya itu dari tanggal berapa sih mulainya? Terus sama range fee-nya itu dari harga berapa sampai harga berapa bayarannya. Terus ketika sudah di search nih di tombol yang bawah, dia bakal dikasih lihat deh ini project yang muncul apa aja gitu sesuai dengan filter yang udah di set sebelumnya gitu. Ketika diklik project yang dia pengen gitu, paling dia pindah ke halaman detailnya. Ini belum detail banget sih, rada bingung juga soalnya belum kebayang. Di sini ada judul project, ada about projectnya apa, sama role available-nya itu ada apa aja. Apakah aktor misalnya dia jadi hantu atau dia DOP, nanti sebenarnya sih harusnya ada lagi sih detail dari role-nya itu, requirement-nya apa aja dan lain-lain gitu. Sementara itu dulu kalau dari saya. Mungkin next ke Raja. Oke. Kalau dari aku tadi untuk user job yang di search sih. Jadi pertama kali dimulai dari kita di timeline-nya, terus nanti kita mau milih dulu dari search sih. Karena waktu di user job-nya kita bisa langsung cari di search, terus masukin namanya, nanti muncul nama dari orang yang dicari. Selanjutnya ke sebelahnya itu langsung muncul si profilnya. Tapi sebelumnya tadi untuk di timeline itu kayak ada, jadi timeline kita itu nanti gambarannya sih ke gambarnya bakal ada project filmnya apa, terus nanti kita bisa lihat langsung untuk detail projectnya kayak gimana gitu. Terus ada halaman untuk project dan juga satu lagi, mohon maaf itu bukan project, itu talent maksudnya satu lagi ya. Terus satu lagi di setelah selanjutnya itu di profile. Setelah kita udah kelihatan profilnya, langsung klik di message, nanti muncul untuk menu message-nya dan bisa langsung untuk chat si talent yang dituju tadi. Misalnya kayak tadi si Ade lagi nyari si Raja, berarti langsung chat untuk si Rajanya itu untuk keperluan apa. Gitu sih. Oke. Udah ya, buat kalau gitu ya. Sip. Kalau ini gue ada saran sedikit sih buat kelompok ini. Ini udah oke. Gue nggak ada masalah sama komponennya segala macam, ini udah sangat jelas. Paling kalau misalnya lo sebagai user ngisi hal yang banyak kayak gini, itu bakal sedikit exhausting sih, kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai banyak apps yang mengisi kayak gini, dibuat lebih simple dan lebih menyenangkan kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada nge-fill ini itu bakal capek banget. Gitu sih. Makasih banyak Kak sarannya. Itu open for exploration aja. Jadi kalau makanya kan kayak yang Aja bilang lebih banyak jumlahnya kan. Jadi lo bisa banyak explore gitu. Walaupun nanti ada satu file yang lo pakai. Jadi bukan berarti yang ini salah atau yang itu benar gitu kan. Itu kita belum tahu juga. Betul. Salah satu tujuannya kenapa kita mulai dari basic dulu biar lo ada waktu banyak untuk mengeksplor layout atau ide-ide lainnya. Iya. Isi Kak. Nggak apa-apa, nanti setelah ini ada pas lo ngerjain realnya kan pasti lo ada
ide lain atau apa, nah, itu nggak masalah. Oke. Mas, tapi sorry mau boleh nanya nggak Mas? Boleh. Kalau dalam pengisian form-form kayak gini, ini kan kita bagi-bagi nih dikit-dikit satu layernya gitu. Maksudnya kalau misalnya dia sekaligus, itu lebih bagus dipecah kayak gini, atau dia dalam satu halaman tuh bisa sekaligus banyak gitu? Enggak, mau jawab dulu? Apa gue dulu? Lo aja dulu, lo kan lebih banyak itunya. Di Tokopedia lebih banyak form-formnya. Oke, jadi form ini relatif tergantung dari case apa yang lo kerjain. Kalau misalnya, kalau secara general tuh emang enak dipotong-potong kayak begini gitu. Tapi kadang-kadang juga kalau nggak ada yang salah sih sebenarnya sih. Itu tergantung ya tadi gue bilang ini emang lebih pendek ini. Tapi kadang-kadang ada pernah bikin kayak gini, user tuh agak miss kayak gue yang gue isi sebelumnya tuh ada yang salah nggak ya kayak gitu loh. Jadi kayak dia harus checking back. Nah masalahnya navigasi back di sini tuh kadang-kadang lu harus apa yang sudah Anda isi bakal kehapus kayak gitu loh. Kayak perpindahan dari step 1 step 2-nya itu agak riskan gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya lu bikin ke bawah, ya kemungkinan error tuh lebih kecil. Kayak orang gampang ngecek kan kalau lupa. Tapi ya itu lebih melelahkan kayak gitu sih. Jadi harus mungkin nggak keseluruhan dipotong kali ya. Maksudnya kalau misalnya lebih kayak perbagian. Kalau lu cuma ngisi informasi panjang pun kan kadang nggak masalah. Ya, tapi yang biasanya kalau lo mau ngemotong ini, kalau lo pengen orang fokus ke task tertentu, kayak misalnya lo ngisi payment, kan udah nggak relevan lagi kalau misalnya pas lo lagi mau payment, tapi lo nampilin misalnya alamat lo di mana atau apa gimana. Itu kadang salah satu reasoning kenapa orang suka motong-motong. Tergantung kadang itu juga kadang tergantung eksekusinya juga. Maksudnya kalau eksekusinya agak kurang gitu, justru malah jadi kayak backslash ke yang kita sendiri, orang jadi bingung sendiri kayak aja bilang, terus kayak ternyata pas dipotong jadi 5 tapi juga bohong. Nah, mungkin yang harus dipertanyakan kenapa formnya harus sebanyak itu. Nah, itu harus mundur lagi biasanya. Iya. Oke, sip. Thank Thank you. Bisa lebih simplify lagi sih. Oke. Dari proses ini kita udahin di sini dulu ya, explore wireframe. Nah, tadi banyak banget tuh feedback yang dibilang, gue agak bingung sih halaman ini mau diisi apaan, kayak gitu kan. Nah, untuk menjawab hal itu, kita masuk ke bagian 2. Ini bakal dibawain sama Kak Angga. Oke, kenapa Kak Angga yang bawain? Karena materi ini moyangnya UX ya. Ini kayak ilmu ancient gitu, kayak sekarang mungkin udah nggak banyak yang bikin ini gitu, kayak orang yang tua yang bisa ngejelasin. Nah makanya kami yang bakal jelasin ini. Oke deh, gue mulai aja ya. Information architecture. Kelihatan nggak? Ya, ini bakalan information architecture. Sebelumnya ada yang pernah denger ini nggak? Atau yang udah minimal kayak tahu atau justru udah pernah ngelakuin? Oke, mungkin nggak itu ya. Terlalu jadul. Karena ini jadul banget. Kalau lu baca bukunya dari historinya itu. Tuh ada yang pernah tuh. Ada yang pernah coba sih. Banyak yang pernah kalau meremehkan ini lu anak-anak muda sekarang. Oke. Coba pernah baca-baca. Ada yang mau nge-share nggak? Kira-kira sepengetahuan lu tentang apa sih information architecture itu? Siapa nih? Pernah Kak? Rizky Hidayat. Coba boleh share dikit nggak? Kira-kira itu tentang apa sih? Santai aja ya, ngobrol aja ya kita ya. Iya, nggak apa. Slow. Waktu itu sih. Waktu Gimana? itu ya ini sih cuman kayak ngelis kira-kira bakal ada informasi apa aja di halaman itu gitu. Jadi kayak buat guide biar pas dibikin wireframe-nya tuh nggak ada yang kelewat, itu aja sih.
Betul. Itu salah satunya, betul sekali. Jadi information architecture itu sebenarnya kalau dari definisinya ya, itu kayak kita mengorganize, menstructure, terus lo ngebikin navigation system. Ini spesifik tentang navigation system ya. Jadi kayak gimana caranya orang ketika visit misalnya ke website lo dan dia mau cari sesuatu dan lo bisa nyediain map atau link yang benar-benar sesuai misalnya. Kalau misalnya lo ke Tokopedia kan banyak kategorinya tuh kan. Yang pertama lo lakukan mungkin bakal visit ke elektronik dulu, terus ke handphone, terus baru ke spesifik brandnya atau misalnya ukuran size dari device-nya. Itu emang tentang bahasa ini tentang bagaimana kita mengorganize, menstructure konten-konten yang ada di website lo. Terus lanjut kayak yang Rizky bilang, output-nya itu seperti apa sih? Betul sekali, output-nya itu sebenarnya ada 2 artefak yang bisa gue bilang ini lo secara tidak langsung sudah mempraktekkan namanya information architecture. Yang pertama itu sitemap, ini sitemap. Kedua wireframes yang tadi udah lo lakuin. Dan ini sebenarnya walaupun kadang secara tidak sadar udah melakukan ini dan lo secara tidak langsung udah melakukan namanya information architecture. Ini sebenarnya dari tahun 90-an boleh dibilang cikal bakal atau mungkin salah satu spesialis dari produk desain ini gitu. Ada orang yang benar-benar dari tahun 90-an itu udah mulai kayak ngelakuin ini doang. Maksudnya ini doang kayak cuman kerjaan lo bikin sitemap dan lo bikin kayak information architecture gitu. Bahkan kadang yang sebelum UI UX ya zaman dulu gue lebih tahu ini dulu baru tentang UI UX. Itu emang udah lama banget. Ini salah satu orangnya, bukunya yang gue baca ini doang, ini udah sampai 4 edisi, ini udah di tahun 90-an. Peter Morville itu sebenarnya definisinya itu banyak banget, dan nggak harus emang itu salah satu yang benar, tapi tujuannya itu kadang selalu sama, itu gimana kita ngebantu user kita complete the task. Maksudnya kalau lo ke Tokopedia lo mau ngapain, kita bisa ngasih map yang sesuai dengan asumsi mereka kayak gue mau beli elektronik, gue beli handphone, nah ini tempatnya gitu. Jadi mereka tahu kayak nyari ini di mana, terus mereka tahu gue lagi di kategori apa. Ini bukunya, nanti kalau lo mau ngecek boleh. Terus secara garis besar apa sih yang pengen disampaikan kalau lo punya sitemap dan wireframe itu sebagai information architecture? Yang pertama itu adalah lo bisa ngelihat produk atau website lo itu dari helicopter view. Maksudnya helicopter view itu lo bisa ngelihat secara summary-nya, secara keseluruhan dari jauh, zoom out, dan lo bisa nangkep dan mengkonekkan semua hal-hal kayak yang abstrak yang dari konsep model atau user journey lo, itu kan kadang kalau lo kasih misalnya ke developer atau PM pun orang nggak bakal bisa menginterpretasikan kayak ini apa sih, apa yang harus gue buat. Nah, ini dengan adanya ini sebenarnya lu bisa ngelihat semua itu. Jadi memang sebenarnya lu lagi ngebuat ngeblueprint. Kalau misalnya arsitek kan yang dia arsiteknya kan adalah blueprint dari rumah kan. Kalau information architecture udah dulu sebenarnya mengarsiteki website lo, desktop web app lo kayak gimana, website lo kayak gimana gitu. Jadi lo ngebuat blueprint dari produk lo sendiri. Ini ekosistem dari information architecture. Ini mungkin kalau yang familiar sama diagram Venn ini kayak dari product design kan kadang ada bisnis, ada user, ada desain, ada teknologi kan. Kalau di information architecture juga ada 3 hal juga yang beririsan. Yaitu pertama konteks, content, dan user. Konteks maksudnya teknologi atau constraint misalnya. Mungkin konteksnya ketika lo mengakses website menggunakan desktop atau menggunakan tablet atau mobile phone, informasi-informasi yang disampaikan itu kan bisa berbeda. Maksudnya kadang nggak harus semuanya disampaikan dengan sama seperti lo menyampaikan semua kategori yang ada di desktop gitu. Konten itu mungkin lebih kayak lebih mendetail. Misalnya kalau lo mengakses suatu artikel dari desktop dan mobile gitu. Di desktop mungkin ada detailnya sampai ada
komen dari orang lainnya bisa dilihat, maksudnya ada iklan-iklan lainnya. Tapi kalau di desktop mungkin lebih reaktif, maksudnya kayak lu terima push notification, lu buka di mobile, lu cuma misalnya ngelihat teasernya doang, terus lu cuma bisa judul dan kontennya apa. Nah itu beririsan. User, yang terakhir user, tentunya itu user berarti kita ngomongin tentang people-nya atau yang mengaksesnya itu siapa. Dan ini sebenarnya 3 hal yang beririsan yang kita harus pikirin ketika lo mengarsiteki sebuah website atau mengarsiteki informasi dari sebuah website atau produk yang lo mau buat gitu. Contohnya ini kita kayak studi kasus ya. Ini jadi dari AJ udah boleh share sedikit tentang ini. Jadi ini misalnya lo udah punya konsep model nih. Ini anggaplah ini konsep model ya. Ini emang konsep model, sorry J. Ini kan konsep model. Ketika lo punya ini kan lo harus mentransfer ini menjadi sesuatu yang tangible. Maksudnya yang tangible kayak ketika lo bilang di sini ada user, di sini ada misalnya artikel. Apakah nanti di website lo apakah ada halaman user page atau enggak? Itu kan nggak bisa kita kasih ini doang ke orang yang lebih teknikal untuk melihat kayak ini gue nanti bisa bikin halaman ini ya gitu kan. Contohnya kalau misalnya dari konsep model ini kan ada user gitu kan, ada inspiration, ada artikel. Ketika lo translate dari sini ke sitemap, yang pertama harus pikirin adalah, menurut gue ya, lo lebih sesimpel mikir kayak halaman-halaman apa aja yang harusnya ada di situ gitu kan. Contoh misalnya halaman user. Ketika di sini ada user, belum tentu di sini ada halaman misalnya my user. Bisa aja itu dari modul lainnya. Nah itu kan kita berarti ngomongin tentang suatu informasi di modul lainnya kan. Tapi di sini mungkin lebih ngedetailin kayak kalau tentang di Tokopedia Syariah ini kan ini ada apa aja sih misalnya. Yang pertama misalnya ada tentang promo syariah, brand syariah. Ini kan bisa kita translate jadi satu halaman sendiri kan. Maksudnya kalau lu buka Tokopedia Syariah, lu bisa ngeliat promo syariah, misalnya halaman promo syariah, ada apa-apa aja gitu. Terus ada brandnya apa aja. Kadang pun itu nggak harus, ini halaman gitu. Bisa aja lu cuman sekedar memetakan informasi apa aja yang seharusnya ada di dalam Tokopedia Syariah itu. Tapi dengan lu ngebuat sitemap ini, berarti secara langsung lu lebih ngebuat produk lu lebih technically lebih kelihatan untuk bisa dieksekut jadi website sebenarnya gitu. Nah itu di mana lo sebenarnya mempraktekkan disiplin information architecture ini. Terus next, jadi perbedaannya apa sih konsep model dan sitemap? Kalau konsep model itu lebih kayak ngejelasin di halaman ini lo bisa ngapain aja. Misalnya kalau di halaman mungkin nggak di halaman ini, mungkin kayak di user journey ini lo bisa ngapain aja. Tapi dengan sitemap lo bisa sitemap atau information architecture, lo bisa ngeblok, bisa ngelihat di halaman ini itu ada apa aja. Jadi ada bedanya ya. Yang pertama itu ngejelasin kayak lo bisa ngapain aja. Yang kedua itu lo bisa tahu seharusnya ada apa aja. Contoh lagi misalnya ini kita kayak nge-reverse engineering kayak misalnya halaman tiket.com gitu. Kalau lo kita bedah sedikit kan kayak ada beberapa level dari information architecture ini. Misalnya kalau page, maksudnya halaman itu sendiri kan terdiri dari beberapa hal ya. Misalnya kalau ada navigasinya, di sini lo bisa tahu lo ceritanya lo lagi di halaman apa. Nah biasanya yang paling gampang itu kalau di website itu kan kayak lo suka lihat breadcrumb tuh. Breadcrumb itu kayak home / misalnya artikel / kategori apa. Nah itu biasanya itu salah satu itu udah jadul banget menurut gue sebenarnya, maksudnya kayak salah satu penanda yang dimana lo mulai membuat taksonomi dari suatu website gitu. Jadi lo mengkategorikan website lo itu ini kontennya apa, ini bagian apa gitu. Terus terakhir itu ada tentang metadata. Jadi metadata itu lo lebih detail lagi gitu. Misalnya di gue sambil draw deh. Di sini nih. Kan di sini kan lo perlu menjabarkan, mendetailkan di sel ini harus ada apa aja. Misalnya harus ada nama propertinya, misalnya ada reviewnya.
dan terus ada misalnya harganya dan ini dan lain-lainnya. Nah, ini yang namanya metadata. Navigation kan tentunya ini lo bisa dari konten ini ke konten satunya itu gimana caranya. Terus kayak page-nya itu ya keseluruhannya itu, keseluruhan dari halaman ini. Nah, ini itu secara apa ya? Secara real lo kalau mau ngelihat gimana sih praktikalnya tentang information architecture itu. Terus lanjut ke gimana cara yang paling gampang. Jadi kan kayak yang udah gue kasih lihat tadi gini, antara lo ketika mentranslate dari konsep model ke sitemap. Yang paling gampang adalah mulai aja dulu dari nge-list down halaman-halaman apa aja yang mungkin ada di produk lo gitu. Kalau lo nge-refer ke konsep model atau user journey yang lo buat, lo bisa nge-start nge-list halaman-halaman apa aja. Ini gue bilang spesifik halaman-halaman apa aja, karena emang paling gampang sebenarnya lo mulai dari situ gitu. Dan itu nggak ada benar atau salahnya. Jadi kalau gue biasanya nge-list down aja dulu semua halaman-halamannya. Terus dari situ gue bakal namanya ngeblok. Ngeblok maksudnya di halaman. Jadi bukan mikirin search di mana, logo di mana atau navigation-nya di mana, tapi lebih ngeblok mikirin di halaman ini kira-kira itu bisa ada apa aja gitu. Contoh kayak di sini kan ada satu halaman nih misalnya. Satu halaman nih, dan ini kan sesimpel kayak di halaman ini bisa mengandung kayak misalnya Muslim Tool, Marketplace, ada education tool-nya, atau misalnya ada tentang lagi educational tool-nya. Ini kan lu ngeblok pun kan sebenarnya lu nggak perlu nge-layout apa-apa kan. Lu cuma simple kayak lu nge-list halaman ini aja dulu. Jadi lu tahu hierarki dari halaman itu tuh informasi atau data poin apa yang seharusnya atau bisa ada di halaman itu. Ketika ditranslate jadi UI pun yang kayak gini kan completely benar-benar beda. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi minimal kan lo lebih gampang untuk memulainya. And then lanjut. Setelah lo tahu halaman-halamannya itu apa aja, next-nya itu tunggu, gue clear dulu. Next-nya itu lebih ke lo menyusun gimana navigasi dari keseluruhan apps-nya atau website lo. Jadi dari halaman-halaman itu misalnya ini kan home nih. Lo bisa mulai nyusun home itu kira-kira nanti anaknya ada apa aja sih gitu. Misalnya nanti ada kategori, atau di sini misalnya ada search result atau apa gitu. Nah, ini lebih detailnya sebenarnya harusnya nanti dites lagi. Jujur kalau kadang mungkin kita nggak suka lebih banyak ngetes gimana sih usability-nya. Tapi kalau lo mau diturutin sampai sesuai dengan kayak ini, sebenarnya sitemap lo itu pun bisa dites. Kayak ada namanya bisa dari mulai card sorting, terus lo bisa tree sorting, atau enggak misalnya lo klik test gitu. Jadi kalau misalnya lo kasih card sorting itu lebih kayak misalnya lo nanya user kayak kalau dia ngegroup, misalnya sediain tuh kartu-kartunya. Nanti di bagian validate Kak Evan bisa lebih bantu itu. Jadi kayak lo mau ngelihat kalau orang user ini dia ngegroup konten-konten itu seperti apa sih? Bisa aja kalau gue misalnya nge-sort suatu hal itu kan beda dengan ketika AJ misalnya nge-sort suatu hal. Nah, itu yang harus dites. Nah, itu ada banyak tekniknya kalau soal yang itu. Terakhir ini tentang metadata. Jadi metadata itu kayak yang tadi udah gue bilang, dia lebih ngedetailin lagi dari jadi lebih ngezoom in lagi tuh. Jadi dari level yang paling zoom out dari halaman masuk ke navigasi. Nah, dulu masuk ke terakhir itu tentang metadatanya. Jadi dulu bisa lihat kayak harusnya apa aja sih yang gue taruh di situ. Kan itu kan juga harus lebih technically lebih think through. Misalnya kayak gue harus naruh hal-hal apa aja, kayak misalnya gue perlu taruh invoice number-nya, status pemesanannya, atau tanggal pembeliannya kapan, atau jumlahnya berapa gitu. Itu kan juga harus lu pikirin secara mendetail, karena kayak yang tadi udah pernah kita, mungkin tadi lo ngerasa kan kayak ketika lo mulai wireframe
kadang apakah lebih baik jump ke wireframe-nya langsung atau ke sitemap-nya langsung gitu kan. Menurut gue sih nggak ada urutan yang pasti, tapi ini harusnya kedua hal ini saling melengkapi. Cuman kadang mungkin dengan sitemap atau lo ngelakuin ngeblok dulu itu jauh lebih memudahkan lo ketika lo mau mengexecute wireframe-nya. Nah, itu kenapa pentingnya kedua artefak ini di disiplin tentang information architecture. Terus next-nya itu tentang ini satu buku lagi tentang thinking in system. Jadi yang kelas-kelas sebelumnya kan lo udah mengabstrakkan, maksudnya lo mengabstraksi suatu konsep kan. Misalnya lo punya user journey, lo punya konsep model. Kalau lo cuman kasih itu doang, itu kan sistem yang berjalan maksudnya di berbagai tempat kan. Maksudnya kalau ketika user journey ini jalannya seperti ini, skenario-nya seperti ini. Nah, dengan adanya sitemap ini atau lo mengarsitek information ini, jadi lo bisa menjembatani itu semua dari satu tempat gitu. Jadi ketika lo mau mendiskusikan hal yang sama dengan orang lain di lain waktu, lo tinggal ngebuka sitemap aja, lo langsung lebih mudah menjelaskan daripada lo langsung mendetail kayak ini konsep modelnya ketika lo beli seperti ini, ketika lo nambahin wishlist tuh seperti ini gitu. Jadi sebenarnya secara in general information architecture itu tentang nge-bridge antara hal ini, user dengan konten. Maksudnya kayak user ketika user mengakses konten apa yang harus diberikan, itu kan yang harus kita cari tahu kan. Ya, itu biasanya prakteknya itu dengan adanya information architecture ini, sistemnya itu kita mengkonekkan dengan usernya langsung. Terus strategi dengan taktiknya, misalnya kayak dari abstrak konsep model lo itu dikonekin dengan blueprint-nya, maksudnya dengan sitemap-nya itu nanti seperti apa sih gitu. Unit dengan disiplinnya itu maksudnya lebih kayak kalau lo punya wireframe, tapi kan lo harus tahu juga wireframe ini untuk halaman apa dan di mana. Nah, itu kalau lo detail banget ya, kalau misalnya sitemap-nya detail banget, nanti lo bisa nge-reference, oh di halaman ini nanti wireframe-nya tuh seperti itu. Terus platform dan channels, maksud platform dan channels itu adalah zaman sekarang kan user nggak mengakses dari satu tempat aja. Jadi sekarang tuh ada multiple doors. Misalnya kayak aja bisa aja kalau gue mengakses suatu web produk kan bisa aja gue dapat iklan dari misalnya dari mobile phone gue, atau bisa aja dari website gue, atau bisa aja dari email. Nah itu kan dengan lo ngasih sitemap atau lo membuat suatu mengarchiteki informasi itu, lo jadi jauh lebih gampang mengkonekkan itu semua. Dan terakhir tentang research dan praktis, maksudnya lo gimana menjembatani hasil research lo dengan apa yang harusnya dilakukan, misalnya secara tangible kayak menurut orang misalnya desain, menurut research misalnya desain mandate-nya seperti ini, dan itu kan kadang lo harus menghubungi itu dengan hasilnya itu tuh kalau seperti ini kita harus buatnya seperti apa sih gitu, dan itu bisa dijembatani dengan information architecture ini. Enggak. Makanya tadi gue bilang pengantarnya wireframe itu gampang, tapi kita harus membuat itu terlihat sulit. Betul. Dan ya maksudnya ini emang sengaja di topiknya dibalik biar jadi lu juga paham kayak walaupun kelihatan gampang wireframes, tapi ternyata harus lebih detail lagi. Jadi ketika lu menyampaikan itu ke orang lain pun lebih make sense gitu. Oke. Itu sih paling kurang lebih tentang information architecture. Ada satu buku sih yang paling lo pengen lebih detail lebih tahu, itu namanya yang tadi yang information architecture itu. Nah ini dia bukunya kalau lo mau beli itu. Nah ini dia Peter Morville itu udah dari tahun 90-an. Bahkan gue baca ketika dia mulai pun dia nggak tahu apakah itu information architecture. Tapi setelah 20 tahun dia bilang, oh gue baru feel kayak ternyata yang gue lakuin ini benar dan ini memang ada namanya gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cepetan atau gimana? Pusing. Jadi kalau gua simplify itu sebenarnya architecture information ya sekedar di website lo itu ada apa aja sih,
mulai dari level paling tinggi dari website itu ada halaman apa aja, terus di dalam halaman itu ada apa aja, terus misal ada satu komponen, terus di dalam komponen itu ada apa aja, lo bisa nge-breakdown semuanya jadi bagian paling kecil. Nah itu sih information architecture gitu. Iya. Dan sebenarnya lu udah ngeliat itu di mana-mana, nggak cuma di website, bahkan di lemari baju lu juga lu naruh baju pasti di satu bagian baju semua, dalaman semua, kemeja semua. Itu lu udah mempraktekkan arsitektur informasi itu. Jadi tujuannya supaya lu mudah kalau mencari sesuatu kayak gitu sebenarnya. Iya, ting juga kayak misalnya kalau di perpustakaan, librarian kan, nah, itu mereka sebenarnya secara tidak langsung adalah mengkategorikan, melabeling buku-bukunya, terus mengorganize, menstructure semuanya gitu. Nah itu sebenarnya analoginya yang lain itu tentang kalau lu ngelihat perpustakaan. Nah, itu sebenarnya mereka udah ngelakuin ini namanya information architecture. Tunggu, ada pertanyaan. Baik Presi sendiri untuk konsep testing dilakuin dengan komponen. Ini maksudnya gimana nih, Mas Fahri? Maksudnya di comparison itu gimana? Atau maksudnya penggunaannya kah atau gimana? Boleh diklarifikasi nggak? Klarifikasi. Boleh dielaborate nggak? Maksudnya gimana nih? Oke. Halo? Ya. Jadi maksudnya apakah konsep testingnya dilakukan, kita bikin beberapa konsep model, jadi yang peta konsep model, kemudian dibandingin antara satu dengan beberapa yang lainnya, dengan wireframe, information arsitektur, atau apa gitu, best practice-nya untuk konsep testing sendiri. Oke. Mungkin gue nggak bilang itu ngebandingin. Justru gue ngeliatnya harusnya lo menggunakan ketiga hal itu sebagai referensi lo. Jadi lo pakai ketiganya gitu. Maksudnya kalau lo kan misalnya lo mulai dari konsep model atau dari sitemap pun kan lo harus relevan kan. Nggak mungkin kan lo bikinnya konsep model tentang A tapi sitemapnya tentang B. Itu kan pasti kan satu kesatuan. Kalau gue sih lebih ngeliatnya best practice-nya adalah lo buat semuanya, tapi lo buatnya itu secara relevan antara ketiga artefak ini. Jadi lebih enak kayak, oh kalau misalnya di halaman ini sitemap-nya tentang ini, halaman ini ada halaman apa aja, dan konsep modelnya tuh bisa apa aja gitu. Jadi kayak kalau content of table-nya, jadi lo kayak bisa bikin link-linknya misalnya dari sitemap ke detail halamannya, ke lebih abstrak misalnya ke konsep modelnya. Kalau menurut gue sih konsep modelnya justru lebih detail lagi daripada information architecture ini. Tapi maksudnya konsep testing tadi bener yang kayak gue tulis di chat nggak, Abizar? Ya mungkin kalau konsep testing topik lain kali ya, maksudnya lo mentes konsepnya atau ya, apa nih? Pengen clarify ke si Abizar ini sih kayak maksudnya konsep testing nih itu bukan yang lo maksud. Jadi lo punya produk, punya solusi, terus lo mau ngetes dulu nih solusinya bakal masuk nggak sama buat user gitu. Kan kemarin juga sempat dijelasin di research tuh konsep testing. Itu bukan yang maksudnya. Iya maksudnya salah Mas. Oh, ya paling gue bantu jawab dikit sih. Kalau biasanya di Gojek, kalau konsep testing itu kita paling mentok pakai wireframe low fidelity sih gitu. Jadi bahkan waktu itu gue pernah konsep testing cuman bener-bener verbal aja, terus kita kayak bikin deck simple, ada kata-kata gitu. Gimana kalau kita punya ini gitu. Jadi apa namanya kayak gitu sih. Jadi nggak yang udah deliver sampai wireframe udah jadi banget user flow-nya, nggak gitu sih. Kalau itu kan namanya bisa masuk ke usability testing. Cuman kalau konsep testing sebenarnya cukup kayak ngejelasin gitu aja bisa sih. Dan kalau pakai napkin sketch juga bisa berarti kan itu. Ya betul. Pakai napkin sketch tuh kenapa dibikin simple ya supaya lu bisa share, oh nih konsepnya kayak gini nih, gimana menurut lu gitu sih. Mudah-mudahan jawab ya Abizar. Iya, maksudnya itu jadi lebih sebenarnya satu kesatuan. Jadi lu bukan mengcompare kayak apa yang harus dilakuin dulu atau ini nyambung kemana. Menurut gue sih itu justru kayak gradual gitu. Maksudnya kayak lu mulai konsep testing dari napkin test lu misalnya. Kayak yang Tri bilang,
konsep testing itu kan berbeda dengan usability testing gitu kan. Oke. Ada pertanyaan lain? Ini ada exercise, tapi apa mending nanti digabung aja, J? Lanjut ke Wireflow aja dulu. Iya, boleh. Gitu aja kali ya, nanti biar Lanjut nggak aja ya. Oke. Terakhir ini gue nambahin yang juga Katri. Ya itu benar di wireframe. Kalau bisa sebenarnya yang namanya konsep model atau IA itu internal sih, nggak perlu lo ngasih tunjuk dulu ke user. Kita punya arsitektur information. Karena sebenarnya kalau lo nunjuk itu ke user, mereka nggak ngerti juga gitu loh. Kayak gitu sih. Kalau mau tes Lebih ya banyak pakai internal ya, maksudnya untuk lo ngebahas. Bahkan mungkin nanti yang bakal sering di-share di internal company lo itu ya wireframe lo, wireflow lo, sitemap lo, dan semuanya. Ya, kebayang sih ngasih ke user konsep model bisa pecah malah. Oke. Itu sih. Paling share sih ya. Oke. Ada pertanyaan soal ini? Pusing kan? Ini nggak apa-apa. Ini lebih mudah buat dilakuin kok daripada buat lo pelajari. Di teori ini betul. Iya. Karena yang tadi Kak Angga bilang, bahkan penulisnya sendiri nggak tahu ini namanya apa sampai dia, oh ternyata ini ada namanya ya. Kayak gitu. Oke. Gua lanjut aja ya ke bagian terakhir. Wah, dari workflow. Oke. Nah, ini bagian yang menyenangkan juga. Gue juga paling suka kalau kerja udah nempel-nempelin kayak gini. Jadi sesimpel namanya aja workflow itu wireframe ditambah task flow. Jadi kalau cuma wireframe doang itu nggak lebih dari sekedar kotak-kotak. Tapi kalau lu ngasih link, ngasih titik ke titik, nah itu ada kliknya itu kemana, ya itu baru berguna wireframe lo. Oke, jadi ya kita udah ngerjain ya kemarin di kelasnya Katri, ada lo bikin flow, ini kayak contohnya di Google Foto, user ngeklik akses aplikasi Anda, ya berarti lo bisa bayangin dia masuk ke home, dia ngeklik tombol album foto, oh berarti dia ngeklik salah satu komponen di dalam halaman itu, terus baru masuk ke halaman baru, melihat koleksi foto di album. Nah, sayangnya kan nggak semua orang bisa ngebayangin sama kayak lu kan. Nah, untuk itu lu pakai wireframe. Tapi lu perjelas lagi nih. Oh, nih di home terus lu ngeklik satu kotak gitu album, lalu lu baru masuk ke keseluruhan albumnya. Nah, wireframe sebenarnya sesimpel itu. Kayak gitu. Loh, ini double. Nah, yang bikin rumit di sini adalah skenario namanya. Jadi ini kita bilangnya itu kalau di kantor gue happy pet, kayak lu nggak ada masalah apa-apa, nyampe gue dengan selamat, itu happy gitu. Tapi ada kalanya kan nggak sesuai sama rencana. Ya ibaratnya gue baru bangun, wah gue lihat cerah. Biasanya flow gue dalam hidup tuh kayak gini. Gue bangun cerah, gue naik motor ke stasiun, gue naik kereta, nyampe kantor. Tapi tiba-tiba ada skenario baru, gue bangun hujan gue nggak bisa naik motor, akhirnya gue naik mobil, yang ujung-ujungnya sebenarnya bisa gue. Tapi ada juga skenario lainnya, hujan, gue malas ke kantor, gue tidur lagi. Nah itu kan skenario baru lagi. Nah itu yang namanya skenario dalam flow lo, kayak gitu. Jadi nggak semua flow itu ya terus-terusan happy. Lo harus memikirkan gimana kalau user gagal melakukan tasknya, gimana user bisa masuk ke tetap goal tapi lewat jalur yang lain gitu. Jadi kalau misalnya lu buka Tokopedia lu mau nyari handphone juga lu bisa juga kan pakai search bar atau lu klik ke browse atau mungkin lu ngeklik di depan ada lagi promo handphone ya ujung-ujungnya lu tetap beli handphone tapi jalannya beda-beda kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh aja. Kalau lu lihat login, lu tahu kan login itu sesimpel apa kan lu cuma masukin email, masukin password, masuk kayak gitu. Tapi lu pernah kebayang nggak sih ada berapa flow di login page ini? Ya? Ada yang mau ini nggak? Nampak ada berapa flow?
Jadi di ini gue pernah nanya yang bikin ini timnya, dia ada sekitar 50 flow untuk login doang. Jadi nggak segampang yang kita kira masuk login, masukin email, ada skenario lu udah masukin email, lu lupa password. Lupa passwordnya berapa kali? 10 kali dapatnya apa? 3 kali dapatnya apa? Apakah ke blok, apakah ke arah ke handphone, atau kalau diarahin buat login pakai yang lain, kayak gitu. Lu daftar pakai email, oh ternyata lu belum punya email, lu ditawarin buat bikin email dulu. Nah ternyata kayak gitu. Ya banyak banget flow dalam satu, banyak banget skenario dalam satu flow, kayak gitu. Salah satu contoh juga, kalau di sini kan lu bisa ngeliat, ya klik ini, tampilkan gitu. Kalau ngelihat happy flow-nya ya kayak gini, happy path-nya. Lu klik ini, klik variabelnya apa, apply, berubah. Tapi kalau lu breakdown, lu bisa lihat flow-nya itu ada banyak banget. Cuma dalam satu kayak gini. Nah, gitu sih. Oke, jadi itu aja dari kita. Wih, cepet ya. Nah, takeaways. Udah terakhir nih. Jadi sebenarnya nggak ada salah, nggak ada benar di proses ini. Carilah yang pas sama lo, kayak gitu loh. Jadi misalnya lo wireframe-nya cuma pakai kertas doang, is okay. Atau lo ada kebutuhan wireframe-nya harus pakai high fidelity di komputer, ya nggak ada masalah juga gitu. Tapi yang paling penting mulainya pakai kertas sama alat tulis aja, pensil atau pulpen. Jangan mikirin kualitasnya lu harus ngarsir kayak lu kalau lihat di Pinterest lu klik keyword wireframe itu kan pasti dia bikinnya kayak cakep gitu. Itu nggak bakal terjadi sih. Kayak ya udah lu banyakin aja ininya, alternatifnya mau kayak gimana. Yang penting tadi kita udah praktekin, yang penting jelas konteksnya apa sama ya orang lain bisa ngerti kayak gitu. Yang ketiga yaitu ini dari pribadi gue sih, wireframe itu cuma dalam tanda kurung cuma alat komunikasi. Lo nggak perlu kayak oh gue UX designer terus tiba-tiba ada tim lain atau tim bisnis ikutan bikin wireframe kayak nggak bisa wireframe gue lah karena gue UX gitu. Jadi kayak tak perlu membuat itu jadi eksklusif atau kayak lo terlalu meromantisasi wireframe itu punya kita, kayak ya itu cuma buat komunikasi doang kayak gitu. Dan yang terakhir ya walaupun yang tadi gue bilang cuma komunikasi, tapi sebaiknya emang lu bikin itu step by step. Karena apa, Kak Angga? Karena itu sebenarnya bukan hanya nice to have. Maksudnya gini, nice to have. Gue mikirnya lebih harusnya ya, maksudnya kalau sekarang itu yang kadang kita suka lupa ngedesain itu adalah mendokumentasikan kerjaan lo. Sekarang kenapa nice to have bukan nice to have? Satu, yang pertama wireframes dan sitemap lo mungkin akan jadi dokumen yang bakal disebar ke banyak orang yang untuk orang lebih understand tentang fitur atau produknya gitu kan. Itu satu. Kedua, coba sekarang lo bayangin misalnya lo join Tokopedia. Nggak ada dokumentasi, cuma misalnya ada dokumentasi tapi misalnya tentang konsep model juga, cuman tentang konsep model, berarti kan itu kan butuh waktu banget kayak lo buat memahami itu ini fitur tentang apa sih, misalnya speknya seperti apa, misalnya requirement-nya seperti apa gitu kan. Dengan lo ada yang lebih tangible dengan kayak sitemap dan wireframes, menurut gua dokumentasi itu yang nggak bakal ngebantu lo kickstart lo untuk lebih tahu cepat. Oh ini tentang ini loh, ini tentang gambaran besarnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu dokumentasi. Iya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak? Kita 15 menit terakhir kita bakal habis-habisan buat praktek. Q&A atau dengan praktek dia. Next slide apa? Next slide Q&A ya? Yeah. Kalau nggak ada yang komentar sih, kita mulai slide-nya pakai bahasa Indonesia, terakhirnya pakai bahasa Inggris. Hai, Q&A. Ada pertanyaan nggak? Ini boleh kita open discussion aja. Terus tahu-tahu background-nya ungu ya. Berarti pin di end.
Gimana? Atau mau assignment-nya langsung dikerjain sekarang sambil ada yang nunggu waktu 15 menit, sambil lu kerjain sambil kita lihat-lihat juga, jadi kayak sambil dibahas. Iya. Bebas sih. Nih Gimana Pak, ada mau? dia udah pada ngerti, lagi ngerjain apa mudah-mudahan karena lagi kerjain ya. Tuh, dengan itu. Kak, batasan perfect pixel untuk wireframe. Batasan perfect pixel. Pixel perfect kali. Iya, keliru. Pixel perfect. Batasannya kalau gue, dari gue dulu ya. Kalau gue batasannya sebenarnya dari sketch di kertas sampai ke wireframe cuma sekedar 3 warna doang, putih, hitam, abu-abu, udah itu doang kalau gue sih kalau di wireframe. Untuk ukuran nggak jadi permasalahan kan? Ukuran kalau sebenarnya ukuran kalau ukuran kadang membantu banget karena jadi kan lo jadi nggak ngablu banget tuh, misalnya kayak lo bikin untuk mobile tapi kan segede desktop kan nggak lucu kan. Minimal ya, maksudnya lo jadi lebih tahu constraint awalnya kalau lo misalnya udah pakai ukuran aslinya. Kalau di desktop misalnya berapa, di mobile berapa, jadi kan lo ketika nge-layout juga jadi kan nggak terlalu pusing mikirinnya kan. Jadi nantinya. Kalau gue sih biasanya gue pakai spec device-nya langsung. Kalau untuk mobile, desktop. Oke Kak, thank you. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya Kak. Oke. Oke, jadi kan sebenarnya kalau nge-wireframe ini kan udah mulai masuk desain nih. Kan kita kan kelompok ya. Otomatis semua orang punya referensi masing-masing tuh kadang-kadang. Nah, ada isinya biar enak gitu di kelompok, biar nanti nggak berantem masalah desainnya. Gitu sih. Oke. Katri itu paling pengalaman tuh biasanya dalam meredakan perkelahian kayak gini ya. Jadi dia selalu menggunakan Bono Head. Benar gak, Kak? Yoi. Jadi sebenarnya kita voting sih. Medium gua dibuka dong, medium gua. Jadi sebenarnya kita voting aja sih. Kayak gitu loh. Voting. Biasanya juga per komponen. Kita kadang-kadang memuji, tapi kayak muji yang sarkas gitu loh. Kayak, gue suka nih home lu. Gue suka header lu. Cuma bawah lu agak jelek nih. Kayak gitu. Ya jadi at the end of the day kita nge-mesh up lagi sih desain kita kayak gitu. Iya, maksudnya kayak lo kan tapi kadang-kadang terus convert lagi kan ya. Sama kayak double diamond itu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, lo masing-masing buat. Tapi nanti lo harus berkelahi yang mana yang harus kerjain kan. Itu kan itu seni bikin join di suatu grup. Salah satunya yang kayak Ajay bilang voting, atau misalnya di atas voting misalnya ada yang lebih tinggi lagi kayak misalnya head of produknya, biasanya votingnya dia jauh dapat lebih besar. Nah itu jadi biar nggak debat kusir, nah itu biasanya harus ada yang nge-cut, ya kita harus ini aja gitu, nanti ngambil decision. Betul. Jadi enaknya ya lu bikin dulu bareng-bareng terus lu obrolin. Kan tadi yang gue bilang walaupun yang namanya ada yang namanya crazy edge, biasanya alternatif video tuh nggak banyak, kayak lu cuma bisa bikin 2 atau 3 alternatif kayak gitu loh. Dan terus tinggal lu omongin atau lu bisa pitching di tim lu kayak kenapa gue gini-gini kayak gitu. Terus ya tim lu bakal bisa nilai, oh kayaknya oke nih ini diimplementasikan, tapi yang ini nggak ini. Ya kalau lu emang beruntung ya semuanya bisa diimplementasikan dalam desain lu, tapi biasanya cuma per part nanti bakal digabung lagi kayak gitu sih. Intinya kita bakal kolaborasi lagi gitu. Makanya yang tadi benar Kak Angga bilang dari Converse ke apa? Ya itulah istilahnya. Yang double diamond Kak. Double diamond. Ya. Diverse, convert, jadi kayak. Jadi semua dapat kesempatan untuk berbicara. Yeah. Jadi daripada satu orang doang, lebih baik kayak lu kayak silent meeting, semua kerjain, terus lu jadiin satu, nah lu bahas dah tuh semuanya jadi semuanya yang udah itu lu kumpulin jadi satu, terus lu bahas. Paling gampang ya lu voting. Oke, untuk tugasnya yang terakhir ini
kalau misalnya masih bingung, kalau soal IA mendingan bikin per tim kayak per kelompok. Sitemap-nya ya, outputnya ya. Ya, sitemap. Ya. Terus ya untuk desain, wireframe, atau flow, ya lo coba bikin sendiri-sendiri dulu, terus lo discuss lagi, lo saling pitching lah. Menurut gue ini kayak gini. Ya itu sebenarnya buat kolaborasi. Gitu. Outputnya berarti, oke, gue lihat scoringnya dulu ya. Yang pertama itu kelengkapannya, lo ada sitemap, ada wireframe, ada terus wireflow-nya seberapa lengkap. Terus skenario-nya ya, happy flow, negative flow-nya, edge cases-nya ada atau enggak. Terus details wireframe-nya, kenapa details wireframe-nya? Karena nanti di next class tentang UI, mau nggak mau nanti itu hal yang dipakai untuk ngereferensiin visualnya. Jadi seberapa details wireframes-nya juga. Terakhir itu mungkin apakah ini shareable atau readable? Maksudnya lo kan mulai dari misalnya nge-sketch di pena, terus pakai kertas, dan itu kan nggak mungkin lo share ke teammate lo kan. Lo mau nggak mau apakah nanti outputnya itu bisa dibaca orang lain dan itu bisa di-share. Nah, itu termasuk dalam penilaian final assignment untuk kelas ini. Ada yang mau tambahin nggak, J? Enggak sih. Untuk penilaian gue setuju sama Kak Angga. Gue pertanyakan. Oke, jadi assignment-nya complete the whole flow. Complete the whole flow. Berarti complete the whole flow ini dari yang beberapa konsep model itu ya, J? Jadi lu bener-bener ngegambarin ini apps-nya ntar jadinya seperti apa sih? Betul nggak? Betul. Ya simpelnya dari semua flow yang lu buat, lu udah bisa bikin gitu. Terus udah bisa. Iya. Jadi misalnya di home nih, tadi kan lu bikin ada navigasi di bawah itu kan. Dan lu pada belum tahu itu kalau itu kemana, klik kemana. Jadi ya kalau bisa lu selesaiin semua. Kalau ini diklik itu kemana, itu ngelakuin jobsnya apa. Kalau lu klik search, tadi kan ada beberapa yang search, ya itu bakal ngarahnya ke halaman kayak gimana, kayak gitu loh. Nah terus yang susah itu ya itu skenario, yang terutama yang misalnya kayak tadi tuh yang si Cinema, kan banyak banget tuh form field-nya. Kalau misalnya ada yang gagal, yang muncul bakal kayak gimana sih error state-nya, kayak gitu. Terus kalau gue back, yang muncul kayak gimana sih? Apakah semua yang udah gue isi ngilang atau bakal ke save? Nah, kayak gitu loh. Skenario-nya yang agak susah. Gitu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Sering banget kan kita kalau ngasih share desain misalnya ke PM atau ke developer kan happy flow doang kan. Terus kadang pasti tadi ada mereka balik kayak, ini kalau error gimana? Nih kalau gue nggak bisa login gimana? Yeah. Sebenarnya itu sebenarnya intinya yang harus pengen kita translate jadi suatu dokumen. Itu case-case-nya, happy flow-nya, negative flow-nya, nah, itu yang pentingnya sebenarnya. Betul. Sering banget kejadian, even di Tokopedia, kita kira kita udah semuanya, udah kita cater, udah kita cover dengan skenario. Ternyata ada aja yang salah gitu. Kayak, error karena misalnya lupa masukin nomor telepon. Nah, si engineer kadang-kadang ngide sendiri, gue bikin kayak gini, terus muncul errornya tuh jelek banget kayak gitu loh. Nah, itu sih yang jadi problem. Alright. Dan pas nih, masih ada di jam gua ada 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Untuk wireframe-nya dalam bentuk happy flow-nya aja atau dalam bentuk wireframe-nya juga, Mas? Untuk wireframe-nya. Ada chat di mana sih? Di chat. Ada chat. Dalam bentuk happy flow-nya aja. Ah, itu tergantung lo. Maksudnya seberapa detailnya nanti ini dari yang raja dulu ya, untuk wireframe-nya dalam bentuk happy flow-nya aja, atau skenario-nya dalam bentuk wireframe-nya juga. Itu terserah lo sih kalau untuk soal itu. Mungkin gue biar share dulu aja, misalnya, tapi nanti pas di UI itu nggak bakal semuanya disuruh buat kok. Jadi lo nanti pilih yang main flow-nya.
Tapi kalau di kelas ini sih ekspektasinya sih kelengkapannya sih ada. Karena kan ini hanya wireframe dan sitemap doang kan. Harusnya sih ada. Skenario pun mungkin bisa sekedar kayak teksnya lengkap pun nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus wireframe-nya juga. Itu up to masing-masing deh kalau soal itu. Nanti itu tergantung ke penilaiannya. Terus dari Rizky Hidayat, kan tadi ada happy pet sama bad pet. Nah, gimana caranya ngerumusin si bad pet itu? Nah, ini Jack. Sesuai penemuan kemungkinan gagal atau alternatif lain aja, atau ada cara tersendiri? Oke, kalau dari sini simpelnya ini sih kebalikannya dulu. Kayak gue berhasil login, terus kayak lo coba counter dengan pertanyaan aja, gimana kalau gagal gitu loh. Kayak sebenarnya yang aja kebalikannya gitu. Nggak ada kayak ada metode-metode khususnya nggak. Itu lebih kayak intuisi lo aja sebagai desainer kayak gitu. Iya, terus jangan lupa lo sambil ngeliat juga konsep model lo, storyboard lo. Nah itu lo harus pakai referensi itu juga. Jadinya lo bisa taruh konteksnya dengan benar. Kalau minimal kalau lo ngeliat konsep model, user flow dan storyboard lo bisa tahu kira-kira ada apa aja. Kalau gue sih biasanya ya dari 3 hal yang udah lo buat itu, misalnya kayak konsep model, storyboard atau user flow, gue biasanya mulai dengan ngetik di Excel. Skenario 1, gue cuman kayak ngomong kayak user akan login, ketika login ternyata passwordnya salah, nah itu ngapa? Nanti terus gue langsung lanjut ke harus 2. practice ya, practice make perfect. Iya. Kalau gue sih kayak gitu. Betul. Terus harus dicoba ya. Lo coba aja, lo sikat aja. Tapi dengan referensi konsep model dan flow yang lo udah buat ya. Jadi relevan dengan skenario yang lo buat. Di wireframe buat menyesuaikan sifatnya intermittent gimana, Mas? Intermittent ini maksudnya gimana? Ya, gue juga lagi cari di Google intermittent apa sih? Maksudnya sementara gitu. Contohnya deh, Abizar. Ya, intermittent API connect, API-nya lost atau internetnya tiba-tiba down kali. Enggak, intermittent itu kayak ini sih, kalau dulu kalau ngoding tuh ngomongnya satu isu atau error yang kita nggak bisa ngedefine nih masalahnya, kenapa tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang gitu. Oke, jadi kayak general error yang lo sendiri nggak tahu errornya apa gitu misalnya. Iya, programmer kita juga nggak tahu, dan kita nggak bisa nge-solve sebenarnya karena nggak ketahuan nih root-nya di mana gitu. Oke. Ya itu makanya pentingnya kenapa lo harus state yang lo buat itu nggak hanya happy flow-nya doang gitu kan. Seingat gue ya, kalau misalnya kayak gitu biasanya kita buangnya di throw-nya ke general error, jadi kayak ada masalah gitu, nanti kita coba lagi ya kayak gitu. Tapi kalau dari sisi visual harusnya sama, misalnya kayak lu pakai dialog, ya udah lu pakai dialog aja, tapi mungkin kopinya yang berbeda. Betul. Tapi biasanya sih di lapangan nggak ada kayak misalnya lu ngobrol sama engineer nih, nggak ada kayak kalau case intermittent gimana? Nggak kayak gitu sih ngomongnya, lebih ke kayak engineer bakal bilang ini misalnya buat ngeload halaman ini kita tuh call API ya gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, lu sebagai desainer udah langsung red alert tuh. Oh kalau udah hubungannya API berarti ada kemungkinan nggak keload nih API-nya, atau ada kemungkinan nggak kepanggil, makanya gue mesti nyiapin backupnya, negatif case-nya gimana gitu sih. Jadi kalau tadi ngomong kalau siapin dong buat intermittent, ya lu sebagai desainer juga kayak harus maksud lu yang mana gitu. di flow yang mana intermittent tuh yang mana maksudnya? Apakah gagal gara-gara datanya nggak keload mungkin, atau pas internet mati, nah itu kan internet mati gitu sih. Harusnya itu kerjasama, berarti kolaborasi dulu sama developer sih. Yoi. Mereka pasti ngasih tahu kalau gagal keload, kayak terus kalau internetnya tahu mati atau ada error yang tertentu, kode-kode tertentu, mereka pasti ngasih tahu. Kalau waktu bikin segmen kita perlu kartu internet semua yang terlibat dulu nggak? Kalau ada waktu sih lebih bagus, berarti kan lo itu lebih relevan, maksudnya lebih real kan, nah itu lebih bagus sebenarnya. Itu tergantung lo, itu kalau emang lo bisa backup dengan card sorting, berarti kan
sitemap yang lo buat itu bener apa adanya, bukan hanya sekedar asumsi lo. Biasanya ngelakuin sitemap tuh card sorting tuh kalau lagi benar-benar mau restructure AI-nya gitu. Kayak misalnya lu mau redesign, lu mau ubah nih information architecture-nya, nah biasanya harusnya sih pakai sih. Karena kalau enggak lu menebak-nebak. Iya. Apalagi kalau kayak e-commerce kan, kategorinya banyak, halamannya banyak. Nah, itu bagus ada. Jadi lebih benar maksudnya. Terus kalau bikin wireframe, kita perlu bikin wireframe untuk empty state-nya juga nggak? Kalau menurut gue iya. Menurut lu gimana aja? Empty state. Oke, ini agak nyambung nih sama yang soal intermittent, soal error ya. Gue mulai dari error dulu ya. Jadi emang ada error yang user perlu tahu kenapa. Kayak misalnya lu ngisi form, kamu belum ngisi nomor teleponmu nih gitu, atau ini mau ada yang salah kayak gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya kita jelasin, user nggak bakal ngerti. Kita kan nggak mungkin kalau ada error kita ngasih info. Ada kesalahan pada API, kayak API itu apa, kayak nggak ngerti juga kan kayak gitu loh. Jadi emang bisa di cover sama lu pakai copy yang general. Kalau misalnya di Topet ya sekarang tuh error kayak gitu dikasih taunya ada gangguan di rumah Topet nih kayak gitu loh. Jadi kayak ya emang intermittent cuma user nggak perlu tahu. Nah soal empty state, umumnya empty state itu perlu. Yang penting itu dari error yang general sama empty state itu jangan dibikin dead end. Maksudnya empty ya udah empty doang gitu. Tapi enggaknya harus ada action yang ngarahin user buat ngelakuin sesuatu. Misalnya kayak wishlist kamu masih kosong nih. Yuk coba cari belanja dulu, dikasih button buat ngeklik ke kategori, misalnya kategori olahraga atau kategori fashion kayak gitu. Yang penting jangan biarin user terjebak di halaman yang kosong itu. Jadi harus tetap nge-flow ke halaman-halaman tertentu. Kayak gitu sih. Biar tetap muter di website lo gitu ya. Jadi nggak ada dead end ya, Dek? Iya. Nah, ya. Good point. Misalnya juga yang tadi yang nyari film. Lo udah masukin segala macam, terus nggak ada yang film yang cocok sama kamu nih. Ya lo harus kasih alternatif. Kayak mungkin lo mau coba genre film yang lain. Kayak gitu loh. Jadi yang penting jangan bikin user terjebak di satu halaman kayak gitu. Gitu. Ada lagi terakhir atau udah? Satu lagi kalau ada. Lanjut juga nggak apa-apa sih gue. Santai sih. Buru-buru banget. Ya sampai jam 10 yuk silakan. Udah kali ya, kayaknya nggak ada Tri. Ya udah. Yakin nih? Atau nanti ya, kalau misalnya pertanyaan biasa di flag kan selalu on. Ketemu Kangga jarang loh, dia kayak rare Pokemon ya. Atau mungkin ada yang mau nge-share, ada yang kesulitan nggak dalam bikin flow atau bikin wireframe? Nggak ada juga. Gampang ya. Bener kan gue bilang, wireframe itu gampang. Iya. Yang sulit itu gimana biar lo kelihatan serius dalam ngerjain gitu. Gimana lo kelihatan kerja itu yang sulit? Iya, bener. Gue tahun-tahun pertama kerja di Topet tuh, gue selalu bingung. Gimana cara gue kelihatan kerja gitu. Kalau kecepatan dikasih lagi, kelamaan tanyain ya. Iya. Oke deh. Intermezzo tuh. Itu ya. Oh ya, satu lagi soal wireframe ini, gue mesti bilang sih sesuaiin sama kantor lo aja, sesuaiin sama tempat lo bekerja. Maksudnya ada kantor yang mengapresiasi lo membuat abu-abu itu, gitu. Ada juga waktu gue kerja di bank, gue bikin abu-abu gitu, gue malah dikatain sama bos gue kayak, lo bikin apaan sih nih, kotak-kotak abu-abu doang kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Nah, tapi menurut gue maksudnya internally lu boleh buat, tapi yang lo share mungkin jangan abu-abu itunya. Iya, betul. Langsung di visualnya. Yoi. Sekali nih, ada satu lagi nih, kan micro interest ini perlu di cover di wireframe nggak? Kalau menurut gue sih
setelah yang basicnya udah lo cover, baru lo kalau mau lebih detail boleh. Iya. Itu yang tadi gue bilang kenapa lo boleh banget buat ngelakuin coret-coret. Misalnya lo ada halaman yang banner-banner kepotong setengah, lo tambah tulis, ini bisa digeser ke kiri sampai 5 banner. Kayak gitu tuh boleh banget. Atau mungkin diklik, itu nanti buttonnya agak lompat dikit. Ya tulis aja di wireframe kayak gitu sih. Daripada lo ngejelasin terus kayak, ini orang lihat, ya lo tulis aja mendingan. Boleh banget buat dijelasin. Ya, tapi kalau lo end-to-end designer kan lo berarti harus itu kan bisa nanti nextnya yang delete-nya kan. Tergantung situasi tim lo juga. Kalau lo emang sempat ya nggak apa. Tapi kalau lo ngerjain UI UX-nya juga sampai situnya kan end-to-end capek kan kadang nggak sempet. Nah, lo harus sesuaikan juga jangan sampai jadi blocker juga. Gitu. Oke deh, gitu aja kali ya. Boleh gitu, Tri? Sip. Oke deh, terima kasih semuanya udah. Ngumpulinnya udah dikasih tau belum? Ngumpulinnya kapan? Ngumpulinnya H-1, betul nggak, Tri? Yoi. H-1. Seperti biasa. Menurut gua agak ini nih, lo mesti ekstra nih, karena banyak flow yang mesti lo cover, waktunya juga Senin ya ketemu lagi ya. Iya. Iya, jadi selamat bekerja. Selamat pusing. Kalau ada apa-apa tinggal tanya di slide kayak biasa. Oke. Mudah-mudahan ada hasilnya dah buat masa depan lo ntar kanda. Minimal bisa jadi lo case study portfolio nih. Yoi. Oke deh. Oke. Itu aja. Good luck ya sama tugasnya. Sekian dari kita. Sorry kalau ada yang kurang jelas atau banyak yang masih kurang. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.